Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Muadila, NIM 23040210072 PGMI 2B. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia ada pendapat dari para ahli sejarah. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang pada abad ke-13 Masehi. Ada 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua, teori Makkah, dan yang ketiga, teori Persia. Teori pertama yaitu teori Gujarat. Snok Horgonja menyatakan masuknya Islam berasal dari Gujarat. Snok Horgonja menitikberatkan pandangan ke Gujarat berdasarkan 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. 2. Hubungan dagang Indonesia-India telah terjalin lama. 3. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran antara hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Senada dengan pendapat W.F. Suterheim menyatakan masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat abad ke-13. Dibuktikan dengan batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra, yakni Malik al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Asal negara yang mempengaruhi masuknya agama Islam ke Nusantara adalah Gujarat, dengan alasan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia sampai Gujarat, Timur Tengah Eropa. W.F. Suterheim berpendapat relief nisan Sultan Malik al-Saleh bersifat Hinduyutis, mempunyai kesamaan dengan nisan di Gujarat. Atas alasan-alasan inilah W.F. Suterheim tidak berbeda dengan Snok Horgonja, berasal dari Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan pandangannya peranan bangsa Arab diikuti orang Persia dan Gujarat sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Makkah sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Analisis Hamka berbeda dengan sejarawan Barat atau Orientalis, dengan menambahkan pengamatannya masalah mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Makkah dan mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Selain itu, Hamka menolak pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13, karena di Nusantara abad ke-13 telah berdiri kekuasaan politik Islam. Pendapat senada mengenai masuknya Islam di abad pertama Hijriah oleh Thomas W. Arnold dalam The Beijing Islam dibawa pedagang-pedagang Arab sejak abad pertama Hijriah. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Husain Djajadiningrat berfokus pandangan teori ini tentang masuknya Islam ke Nusantara berbeda dengan teori Gujarat dan Makkah. Sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta mazhab Syafi'inya, teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Dalam masalah mazhab Syafi'i, Husain Djajadiningrat mempunyai kesamaan dengan G.E. Morrison, tetapi berbeda dengan teori Makkah yang dikemukakan oleh Hamka. Husain Djajadiningrat di satu pihak melihat salah satu budaya Islam Indonesia, kemudian dikaitkan dengan kebudayaan Persia. Tetapi dalam memandang mazhab Syafi'i terhenti ke Malabar, tidak berlanjut berhubungan dengan pusat mazhab Syafi'i di Makkah. Berdasarkan uraian tersebut mengenai masuknya Islam di Indonesia, terjadi perbedaan pendapat, yakni abad 1 Hijriah atau 7 Masehi dan abad ke-13 Masehi. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara merupakan proses yang memakan waktu panjang, sehingga antara masuknya Islam dan tumbuhnya kerajaan Islam merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Proses Islamisasi di Indonesia ada 6, yaitu
1. Perdagangan, 2. Perkawinan, 3. Tasawuf, 4. Pendidikan, 5. Kesenian, dan 6. Politik. Perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. 2. Perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja, adipati, atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. 3. Tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Yang terakhir yaitu politik. Pengaruh politik, raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah. Teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Namun, perlu disarankan sehingga teori tersebut masih terkuat dengan teori yang ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.